lagi di Samitinda, jamaah Samitinda yang dirahmati Allah, yang di rumah yang lagi nonton, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Masya Allah, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini apa? Temanya adalah apa semua harus restu orang tua. Gimana Bu? Harus ya, Masya Allah, luar biasa. Saya ditanya, harus nggak? Harus dong, harus. Karena masih punya orang tua. Kalau udah nggak punya orang tua, tetap kita ke kuburnya. Oh, Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, seandainya orang mau udah bolak-balik nih, contoh seandainya Ustadz Maulana mesti punya orang tua, bawa calon, ibu ini calon jodoh aku gitu, enggak, oh nggak jadi, balik lagi, bu ini yang lain lagi bu, enggak, terus akhirnya nggak nikah, terus gimana itu Ustadz? Apakah memang harus melajang aja karena nggak dapat restu orang tua, atau harus tetap mencari jodoh, bilang sama orang tua, saya paksakan saya harus menikah sama dia? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Tidak boleh. Saya tidak usah jauh-jauh. Istri saya sebelum meninggal, kalau saya meninggal nanti jangan menikah lagi. Saya nggak boleh. Itu kan takdir. Itu. Apalagi sampai dia berkata, aku tidak dapat restu. Kalau begitu, aku akan melajang saja. Itu salah. Andikau sunnah paman ragabe anis sunnah palesa mini. Nikah itu sunnah, yang tidak menjalankannya bukan umatku. Dengarkan itu, dengarkan. Ya, kebetulan ada anak laki-laki kan, pas banget ada contohnya. Tidak boleh dengan diet melajang gara-gara tidak mendapatkan restu dari orang tua. Tak boleh. Kenapa? Kenapa? Ketika seorang anak melajang karena tidak dapat restu orang tua, sampai-sampai anak itu berzina, maka dosa zinanya ditanggung orang tua. Makanya, kabir sini dong. Makanya jangan larang anaknya menikah. Kenapa? Awas orang jantungan, ntar jantungan masuk rumah sakit, repot ini. Tolong kepada orang tua dimanapun berada, kalau anak sudah cukup umur dan sudah ada jodohnya, ada masa apalagi pilihannya, dan itu sudah ketentuan, udah baik, ada datang lagi, jangan dihalangi. Kapan terhalang, maka nanti kalau berzina dapat dosanya. Nah kan, zina itu macam-macam. Bapak umur berapa sekarang? 49. Kenapa belum nikah lagi? Sama. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Habib, mohon izin Bib, maju ke depan Bib. Ini ada pertanyaan nih, bagus nih Bib nih ya. Kalau misalnya orang tua itu kan pasti pengennya semuanya anaknya sukses. Ya. Makanya orang tua itu rata-rata ya harusnya sebenarnya merestui apa yang anaknya mau. Ini enggak, orang tuanya ini enggak ngerestuin apa yang anaknya mau. Dia pengennya apa yang dia mau anaknya ikutin. Nah ini bagaimana nih? Kenapa orang tua ini susah merestui pilihan anaknya? Apa yang harus dilakukan anaknya, Beb? Ini ada yang semangat banget masalah nikah. Oh iya, maklum, jomblo. Silahkan tepuk tangan buat Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua ini karomahnya kita. Ya, orang tua itu karomahnya kita. Semua yang sudah dibahas sama guru-guru kita ini, orang tua itu punya pemikiran yang matang. Kalau anak muda ini pengen sesuatu itu mengedepankan syahwatnya, mengedepankan nafsunya. Memang kalau pertanyaan, boleh nggak sih orang tua itu memaksakan, misalnya namanya syartul ijbar di dalam ilmu fiqih. Dalam madhab Imam Syafi'i, artinya orang tua boleh memaksa, tapi harus dengan syarat. Boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya dengan syarat yang tertentu, tapi tidak boleh otoriter, tidak boleh sampai itu perempuan dinikahkan sampai perempuan itu sengsara dengan sebab keinginan orang tua. Itu tidak boleh, ada syarat-syaratnya. Maka dalam madhab Imam Syafi'i boleh saja. Kenapa dikatakan boleh? Karena orang tua itu sudah mengalami kehidupan. Boleh dikatakan lebih banyak makan asam garam. Asam garam boleh tambahkan gula lah, ya. Artinya
Jadi asam, garam, orang tua itu sudah paham dia dirinya. Jadi kalau pilihan anak boleh sebenarnya dalam suatu hadis, misalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latun kihuha wahya karihatun. Tidak boleh untuk memaksakan anak itu menikah dengan secara terpaksa. Jadi wanita itu terpaksa untuk menikah dengan laki-laki tersebut, itu tidak boleh. Dalam bikir, apa itu bikir? Perawan dalam mazhab Imam Syafi'i itu masih hak kedua orang tuanya. Boleh orang tuanya untuk menentukan daripada jodoh anaknya. Berbeda kalau anaknya sudah janda, nanti izinnya itu harus dilafadzkan oleh wanita tersebut. Tapi Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya beliau mengatakan menyamakan antara laki-laki dan perempuan fil khiyar. Fil khiyar apa? Untuk memilih daripada jodohnya. Orang tua tidak boleh memaksakan keinginannya untuk menjodohkan anaknya. Orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk memilihkan jodohnya. Si anak artinya ditanya mau atau tidak, setuju atau tidak. Dan juga kita bagi seorang anak kepada orang tua itu harus adab dan akhlak. Seperti kata Mas Fadli tadi, disodorkan misalnya laki-laki atau disodorkan misalnya perempuan. Kan orang tua itu paham, dilihat bibitnya, bobotnya, dilihat agamanya, bagus atau tidak. Dan orang tua terkadang lebih paham, oh ini nak tidak bagus, oh ini kurang baik, oh ini kurang cocok. Memang dapur itu menyala cuman dengan cinta. Makan itu cinta 1 kilo, emang kenyang. Artinya kita juga milih bukan dengan hawa nafsu, oh ini gantung, ini kurang apa. Maaf, bukan orang itu dikatakan apa kalau orang demen harta tuh Mas Fadli? Materialistis. Matre itu bukan kalau kita beli mobil-mobilan tuh. Oh, baterai kalau beli. Kan kalau ada surat mau dikirim materai. Ya, artinya kalau disodorkan ini misalnya belum ada kerjaan sama sekali, ya jangan, karena kan kehidupan kedepannya itu butuh nafkah. Betul. Minimal ada kerjaan walaupun tukang layangan misalnya. Tapi yang jelas sih pastinya orang tua itu pengennya yang terbaik buat anaknya. Pastilah. Nah, tapi yang namanya menikah ini kan yang mau menikah anaknya bukan orang tua. Biar anak yang milih. Orang tua tinggal restuin. Tapi gitu, juga nggak boleh orang tua bawa mobil apa tuh? Orang tuanya yang matre berarti. Betul. Terima kasih banyak Bim. Tepuk tangan buat Habib Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Emang segala-galanya butuh apa Bu? Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting banyak. Nah, Masya Allah, luar biasa, ibu-ibu pinter ya. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada lagi nih video tayangan tentang meminta restu untuk masuk pesantren kepada almarhum ibu. Wah seperti apa? Ini di tayangannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini berkaitan dengan tadi apa yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana nih, Ustadz Syami. Pada saat orang tua ada, kita datang ke tempat orang tua kita. Pada saat orang tua kita udah meninggal, kalau bisa kita datang ke makamnya walaupun hanya berkata-kata. Apakah ini memang seperti itu harusnya kita? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, fadhal. Baik, tabe guru-guruku, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من
Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan juga berbuat ihsan terhadap kedua orang tua kita, dan juga kepada karib kerabat, kepada yatim, kepada miskin, kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, kepada ibnu sabil dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyenangi orang-orang yang berlaku sombong. Berarti orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabatnya adalah mereka yang digolongkan sebagai orang yang sombong. Sedangkan tidak akan pernah masuk surga seseorang yang ada kesombongan di dalam hatinya meskipun hanya sekecil biji zarrah. Kalau dikatakan bagaimana cara meminta restu kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, tentu saja kenapa restu orang tua itu penting, karena di sana ada restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka raihlah dengan ridhonya orang tua. Tentu saja dengan cara kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang tua, itu adalah salah satu cara meminta ridhonya orang tua sekaligus ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita memberikan daripada caranya. Satu, mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua adalah bentuk terima kasih dan bentuk syukurnya anak kepada orang tuanya. Belumlah dianggap anak itu berterima kasih kepada orang tuanya sebelum dia rajin mendoakan orang tuanya, minimal di setiap sholatnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan anak mendoakan orang tua minimal 5 kali di setiap sholatnya. Habis sholat subuh 5 kali baca doa orang tua, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, minimal 5 kali baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barulah anak itu disebut berterima kasih dan bersyukur kepada orang tuanya. Yang kedua, beramal soleh dengan atas nama orang tuanya. Yang ketiga, berziarah tadi, ziarah kubur, datang ke sana, ngobrol seperti orang yang masih hidup, ya? Ngobrol dengan mereka, karena ada ruh yang mun'im, ada ruh yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kenikmatan. Di antara kenikmatannya, dia bisa mendengarkan orang-orang yang masih hidup, termasuk anak-anaknya. Dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak dikekang di dalam kuburnya, tidak dikerangkan dalam kuburnya, karena dia adalah orang tua yang soleh, maka dikasih kenikmatan tersebut. Amin. Dan salah satu di antaranya, kalau orang tua sudah tidak ada, maka minta restu dari paman, dari tante, orang terdekat dari orang tua. Karena orang tua tentu saja senang kalau kita meminta pendapat dari saudara-saudaranya. Ya, ridho fi ridho walidain, wasuktillah fi suktil walidain. Jadi kalau Allahnya senang itu, Allah ridho tuh lihat dari orang tua gitu. Orang tua ridho berarti Allah senang gitu ya. Allah senang kalau anak tuh datang ziarah orang tua. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah Islami Tidak yang di rumah juga yang ada di studio ya. Kita mau bertanya sama guru-guru kita, tapi sebelum kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib, tolong samarkan nama saya. Alhamdulillah sudah ya. Ada salah satu adat yang mengharuskan kita minta restu kepada Allah agar bayi yang dalam kandungan sehat dan diberi kelancaran saat kelahiran. Sebetulnya boleh nggak sih ya mempercayai adat seperti itu dalam Islam? Wah, ini ya bicara masalah tentang kebiasaan adat sama syariat nih. Bagaimana nih Bib nih kalau pertanyaan seperti ini Bib? Maksudnya minta restu sama Allah. Minta restu, minta doa restu sama Allah. Ya bagus lah. Bagus kepada Allah ya kan, iya. Adatnya bagus berarti. Artinya Masya Allah, ini adat yang bagus yang nggak perlu ditinggalkan. Adanya tarkul adah adawah. Ada kalimat Arab itu mengatakan kita bersalahan dengan adat terkadang menimbulkan suatu permusuhan. Oh ini kan sudah adat, ini kan sudah adat. Kalau kita melarang menimbulkan suatu permusuhan. Tapi catatannya selama adat itu tidak keluar daripada syariat, tidak keluar apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dikatakan boleh gak minta restu sama Allah, ya harus. Bukan nikah saja, setiap sesuatu itu kan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hamil atau sampaikan ada bacaan doa-doanya, itu kan namanya minta restu kepada Allah. Supaya apa? Ya Allah, aku minta restumu
Aku minta kasih sayang Bapak supaya bayi yang dalam kandungan sehat, direstui dan semuanya menjadi baik dan bagus. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Ya inilah yang namanya syiar. Yang datang kan orangnya banyak ya Bu ya. Syiar yang nggak melanggar syariat ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut nih ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio buat tanya-tanya sama guru kita yang mau nanya, angkat tangannya silakan Ibu. Ayo mana ada? Oh ada mas-masnya di depan nih kayak kacamata. Oh kayak saya nih. Tapi ini kayaknya penting. Mohon izin Mas boleh berdiri. Oke. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Jamaluddin dari Garut Cisompet. Wah tepuk tangan dari Garut. Nggak bawa jaket? Nggak bawa jaket. Jaket kulitnya bagus di Garut. Iya. Pertanyaannya Mas. Iya silakan. Mau tanya Ustadz, lebih utama mana meminta restu kepada orang tua apa kepada istri? Tapi jika salah satunya tidak merestui harus bagaimana? Namanya siapa Mas? Mahmud Jamaluddin. Mahmud, orangnya kalem. Berarti dia kelompoknya isti, ikatan suami takut istri. Makasih banyak Mas Mahmud. Itu aja pertanyaannya ya. Iya. Tepuk tangan buat Mas Mahmud. Boleh duduk lagi Mas Mahmud. Ustaz Syam, mau izin nih dijawab nih gimana nih minta restu sama orang tua atau sama istri baiknya? Kalau salah satu nggak ngizinin gimana? Boleh izin bantu silakan Ustaz Syam. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dalam surah Luqman ayat 15 tadi yang kami bacakan di awal dan barusan kami bacakan kembali, bahwasanya kalau ada sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya, engkau tidak mengetahuinya, lalu ataupun sesuatu tersebut adalah bertentangan dengan syariat, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya, yaitu ayah ibumu, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya restu ibu itu juga dilihat sesuai syariat enggak? Sama dengan restu istri. Ini bukan berbicara tentang pernikahan atau berbicara tentang apa. Mungkin ada seorang suami yang ingin mengambil suatu tender bisnis lah, atau sebuah pekerjaan. Dia nanya ke ibunya, ibunya mengatakan janganlah nak. Dia nanya kepada istrinya, istrinya mengatakan ambil aja lah Mas. Subhanallah, ada dua pertentangan. Satu ibunya mengatakan jangan, istrinya mengatakan tidak. Karena subhanallah, di dalam Islam seorang anak laki-laki sampai dia mati tetap dia yakni datang kepada ibunya untuk bertanya. Ada sebuah kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan begini, seorang anak yang habis menikah yang selalu bertanya sama ibunya adalah ciri anak yang narsistik. Ini sebuah kalimat yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam Islam kita sampai mati nih anak laki-laki ini tetap kepada ibu kita tetap berbakti kepada orang tua kita, tetap kalau ada apa-apa kita nanya sama mereka. Kenapa? Membahagiakan mereka itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jikalau kasusnya ada pertentangan antara pasangan dengan orang tua, yang mana yang didahulukan pendapatnya, maka yang mana yang lebih dekat dengan syariat, maka itu yang didahulukan. Kalau misalnya orang tua karena disebabkan pengalamannya, tapi ternyata kalau saya ambil itu Mas, saya nanti jauh dari sholat, saya nanti jauh dari ini. Tiba-tiba ibunya mengatakan nggak apa-apa lah nak, kalau kau ambil itu pekerjaan nggak apa-apa kan, yang penting masih bisa sholat, ambil aja itu nak, lumayan kalau kau ambil itu kau bisa kirim-kirim ke ibu, lumayan. Subhanallah, ternyata istrinya Masya Allah lebih warak lagi, lebih hati-hati lagi. Kata istrinya, jangan Mas, kalau pekerjaan tersebut menjauhkanmu dari sholat berjamaah, kalau saya tidak setuju. Saya bisa menahan lapar, tapi saya tidak bisa menahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di antara keduanya, ternyata jawaban istriku lebih wara, jawaban istriku lebih takut, lebih takwa, maka ambil yang lebih dekat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di antara keduanya sama-sama seimbang, ternyata ibu juga merestui, ternyata istri tidak merestui, tapi ketika melaksanakannya tidak melanggar perintah Allah, tidak ada syariat yang dijauhi, maka ambillah pendapatnya seorang ibu dengan berharap agar dengan restu ibu tersebut Allah juga merestuinya. Sama-sama keramat nih dua ini. Tidak mungkin kita meninggalkan pendapat istri juga, tidak mungkin kita meninggalkan pendapat ibu juga, karena keduanya ada doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menembus langit ketujuh.
Doa istri didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita memilihnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah syariat yang sangat indah. Istikharahlah. Salat 2 rakaat lalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua-duanya tidak melanggar syariat. Minta antara pilihan keduanya, ternyata jawaban Allah yang A atau yang B, itulah kita butuh istikharah. Jadi bukan buat menikah doang istikharah itu. Kalau Mas Mahmud mau nanya lebih lanjut, tanya aja sama Ustadz Syam. Ini juga pernikahannya masih baru, masih hangat-hangat sih. Makasih buat Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah